maksudnya voltase yang masuk ke aki itu masih bisa dikatakan cukup besar, bisa sampai 17. Oke, saya mau sharing di sini. Jadi ini adalah aki GS Astra yang sudah saya pasang kurang lebih di tahun 2016 pertengahan. Dan ini adalah kapasitor banknya yang pernah saya videokan. Jadi saya pernah jelasin kepada teman-teman bahwa kapasitor bank itu bisa menambah usia dari si aki. Bisa terlihat teman-teman di sini tegangan aki itu masih 12,9 ya, masih 12,9. Ini masih belum ada beban karena kontak masih belum di on kan. Kontak udah di on kan. Di multimeter, maaf, di meteran yang terpasang di motor tercatat 12,8, sedangkan di sini 12,96. Oke, sekarang saya nyalakan motornya. Sebentar. Oke, masih kuat untuk starter. Teman-teman lihat di sini tegangannya 13, goyang. 13,38, 13,4. Nah, pada saat saya gas, teman-teman lihat ya, ada terjadi over voltage pada mesin motor saya yang saat ini masih belum saya ketahui. Ini kelihatan voltasenya masih di sekitar 13,9 dalam kondisi idle, dan pada saat digas tinggi dia bisa hampir menyentuh 18 volt. Dan itu sangat membahayakan bagi umur aki. Oke, nah sekarang saya coba nyalakan lampu HID saya. Nah. Lampu HID-nya tetap bisa nyala normal, tapi tegangan, maksudnya voltase yang masuk ke aki itu masih bisa dikatakan cukup besar, bisa sampai 17. Tentunya kondisinya sangat berbahaya sekali, karena mungkin ini hanya 2 minggu. Mungkin kalau saya teruskan sebulan lebih, bisa jadi aki saya akan rusak. Memang sih ini pemakaiannya sudah lebih dari 4 tahun lah, mungkin bisa dibilang 4 tahun, lewat 4 tahun, dan itu bisa dikatakan sudah cukup panjang umurnya. Tapi saya masih mau tetap mempertahankan aki ini karena jarang-jarang ada aki masih bisa bertahan selama 4 tahun dan masih bisa untuk double starter seperti itu. Jadi setelah saya baca-baca, kemungkinan besar penyebab over voltage itu dikarenakan karena di kiprok atau regulator yang terpasang di sini itu sudah kurang bagus kondisinya, ya, sehingga dia sudah tidak bisa lagi berfungsi sebagai regulator sebagaimana mestinya. Karena seharusnya apabila kiproknya itu masih bagus kondisinya, voltase yang masuk ke aki itu berkisar 14,1 sampai 14,4 kurang lebih, ya. Jadi bisa dikatakan ini over voltage yang dikarenakan oleh si kiprok, seperti itu teman-teman. Memang pada saat itu awal-awal saya melakukan full wave merubah kelistrikan, saya menggunakan kiprok Tiger tapi bukan yang ori, seperti itu teman-teman. Jadi ya lumayan lah dari 2016 pertengahan. Jadi saya waktu itu ganti aki sekaligus melakukan full waving, ya, karena waktu itu saya pelajarin karena full waving itu bisa membuat pencahayaan lebih terang,
dan stabil dalam pengisian aki dan membuat aki berumur lebih panjang. Ya, jadi pada saat itu saya memutuskan untuk melakukan full waving dan juga mengganti aki sekaligus memakaikan kapasitor bank itu, sehingga sampai saat ini aki itu masih bisa bertahan dan masih bisa teman-teman lihat masih bisa melakukan double starter seperti itu. Dan di sini saya mau membuktikan dari beberapa literatur yang saya baca, katanya kiproknya yang rusak. Jadi saya putuskan oke, sekarang saya ganti dengan kiprok Tiger yang baru, yang ori AHM. Saya harap dengan digantinya si kiprok itu akan menstabilkan atau memperbaiki fungsi dari regulator kiprok yang ada di motor saya. Oke, ini adalah kiproknya, kiprok Tiger yang ori AHM. Memang sengaja saya beli. Saya penasaran apakah memang benar itu semua dikarenakan oleh kiprok yang sudah tidak bagus atau karena penggunaan kiprok yang imitasi. Jadi saya harap dengan menggunakan kiprok asli ini, maka voltase yang masuk ke aki saya bisa terregulasi dengan sempurna. Oke, sekarang kita bongkar saja motor ini dan kita coba pasang kiprok ini. Oke. Ya, jadi ini adalah kiprok yang sebelum itu sudah terpasang. Ini adalah kiprok KW. Ini bukan kiprok ori ya. Ini kiprok KW. Dan dia keluarannya langsung ke seperti ini, teman-teman. Jadi berbeda sekali dengan yang ori dari Tiger. Dia pin-pinnya itu nempel di kiprok, sedangkan ini keluaran dari kiproknya dalam berupa kabel seperti itu. Sama-sama ada 5 kabel saya lihat di sini, warna merah, hitam, orange, kuning dan hijau. Karena kan motor saya Shogun, dia menggunakan 4 pin, sedangkan yang keluaran dari Tiger ini kan dia 5 pin. Jadi saya perlu melakukan modifikasi. Jadi saya membeli ini juga, kabel soket untuk Tiger, dan nanti akan saya modifikasi supaya bisa ke 4 pin. Nah, ini adalah kiprok yang imitasi. Sudah saya potong, saya ambil soketnya supaya bisa dipakai di situ. Karena soket keluaran dari kiprok imitasi ini sama 4 pin, dari 5 kabel menjadi 4 pin, dan sudah saya rangkai seperti ini supaya bisa cocok di soket sambungan untuk Shogun. Ya, ini adalah kiprok Tigernya sudah terpasang, dan kita lihat langsung voltasenya. Oke, sobat, permisi sayang. Nah, jadi teman-teman lihat di sini dalam kondisi idle dia berada di 14 volt, dan pada saat saya gas tinggi, dia hanya berkisar di 14,2 14,3. Jadi bisa dikatakan cukup aman untuk aki, tidak over voltage seperti itu. Karena sebelumnya bisa sampai 17 seperti yang teman-teman lihat sebelumnya. Dan setelah diganti dengan kiprok ori Tiger, dia hanya berkisar di 14,2 sampai 14,3. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman menemukan masalah akinya, jadi kalau misalkan teman-teman menemukan masalah akinya suka melendung atau bunting ya istilahnya, itu bisa dikarenakan dari aki yang over voltage, dikarenakan oleh kiprok yang sudah kondisinya kurang baik, sehingga fungsi regulator voltasenya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya seperti itu. Jadi sebisa mungkin gunakanlah kiprok yang ori ya, walaupun itu memang kiprok Tiger dan bukan orinya Shogun, tapi karena saya membutuhkan untuk full wave, jadi seharusnya yang saya gunakan adalah kiprok Tiger yang ori ya, jangan menggunakan yang imitasi. Bisa teman-teman lihat voltasenya stabil, dia di 14,2, tidak ada naik-naik sampai ke 15
sama sekali tidak sampai 14,5 ya. Seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Oh ya, untuk skema perkabelannya akan saya sampaikan di video selanjutnya. Oke, terima kasih.